Dapat pesanan COD dari Shopee. Pesanannya udah dikirim nih. Tahu-taunya paketannya malah hilang di pengiriman. Hah, kok bisa? Rugi dong. Nah, kalau kalian ngalamin kejadian kayak gini juga, jangan panik dulu. Simak dulu video ini sampai selesai, jangan di-skip biar gak ada info yang ketinggalan. Jadi di video kali ini aku mau nge-share pengalaman jualan aku. Jadi kemarin sebelum lebaran itu aku dapat pesanan COD di Shopee. Aku dapat pesanan tas manik kayak gini. Paketannya udah aku kirim ke JNT. Bisa dilihat ini dari trackingnya, pengirimannya itu lambat banget. Waktu itu aku pikir mungkin karena udah mau lebaran ya, udah overload di pengiriman. Sampai ini di tanggal 26 sampai tanggal 9, di trackingnya itu masih menunggu keberangkatan. Aku udah curiga, takut paketan hilang di pengiriman. Sebenarnya ini tanggal 9 tuh udah lewat dari batas waktu yang dikasih dari Shopee-nya. Jadi ini tuh ngegantung gitu. Gak tahu barangnya udah ada di mana, gak ada kabar sama sekali. Jadi kalau kejadiannya kayak gini, gak tahu keberadaan paketnya di mana. Sedangkan batas waktu yang dikasih dari Shopee itu udah habis atau mau habis. Apalagi ini kan pembayarannya itu COD ya. Biar gak terjadi pembatalan otomatis dari Shopee, sedangkan kamu sebagai penjual kan udah kirim paketan ya. Ini dia langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Ini tuh sebenarnya berdasarkan pengalaman aku kemarin ya. Aku datang lagi ke JNT-nya dan nanyain kepastian kalau paketan aku tuh bakalan sampai atau enggak ke pembeli gitu. Karena batas waktu yang dikasih dari Shopee itu udah habis. Petugas JNT-nya bilang kalau paketannya udah sempet dianterin ke rumah. Cuman karena gak ada pembelinya, jadi dibawa balik lagi sama kurir. Untuk langkah berikutnya, langkah kedua, konfirmasi ke pembeli. Nah, jadi ini aku chat WA ke pembeli, ngasih tahu keberadaan paketannya. Paketannya udah sempet diantar, tapi karena gak ada, jadi dibawa balik lagi sama kurir. Ini kan kalau misalkan didiemin aja di konternya kadang emang suka lama gitu ya. Jadi kalau emang mau lebih cepat, harus diambil ya kayaknya. Dan anehnya lagi, ini ternyata paketannya itu udah sampai ke pembelinya. Jadi sebenarnya trackingnya itu tuh benar-benar gak update. Padahal si paketannya itu udah sampai ke pembeli. Karena gak update ini, pembeli jadinya gak bisa klik penerimaan barang. Dan si uangnya itu kan pasti ketahan di pihak Shopee. Nah, berikut langkah ketiga yang harus kamu lakukan. Komplain ke email Shopee. Nah, ini emailnya kayak gini, aku screenshot. Kamu tulis nomor pesanannya dan kamu ceritain. Jangan lupa tambahin juga foto buktinya. Chatan aku sama pembeli yang dia bilang paketnya udah keterima, ini aku screenshot, aku jadiin bukti. Ini aku dapat balasan email, disuruh kirimkan foto paket yang diterima, konfirmasi tanggal berapa gitu diterima sama pembelinya, terus pembeli itu udah bayar atau belum. Ini aku lanjut chat lagi ke pembeli, minta foto bukti kalau paketnya udah diterima dan nanyain udah bayar atau belum. Foto paketan yang udah diterima dari pembeli itu yang di WA aku screenshot, aku jadiin bukti. Tanggal 10-nya aku dapat balasan email lagi, katanya aku disuruh nunggu 4 hari kerja. Tapi nggak sampai 4 hari kerja, baru sehari aja udah dapat balasan lagi. Kalau aku dapat pergantian saldo seharga tasnya yang akan masuk ke saldo penjual. Sekarang coba kita cek di saldo penjual. Uangnya udah masuk atau belum? Klik di saldo penjual. Klik transaksi. Ini dia saldonya ternyata udah masuk. Di keterangannya ini sih dibilangnya kompensasi orderan hilang. Padahal paketannya udah diterima sama pembeli. Dari kejadian ini, berdasarkan pengalaman aku ya, jadi kalau misalkan paket hilang di perjalanan, itu nantinya akan diganti 100%. Jadi segini dulu video aku kali ini, semoga pengalaman aku ini bisa berguna juga buat kalian.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen.